Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini masih membahas lagi dan terus membahas bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman, dan akan saya bagikan sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau membahas sensasi lagi ya teman-teman, karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang berhubungan dengan sensasi. Hampir semua pertanyaan itu berhubungan dengan sensasi. Dan sensasi apa yang akan saya bahas kali ini adalah sensasi ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan ya. Saya ulangi lagi dan saya ulangi lagi ya teman-teman, karena sebenarnya sudah ada dalam video-video saya, tapi mungkin teman-teman itu belum melihat sepenuhnya. Nggak apa-apa, saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Minimal saya bisa menemani teman-teman supaya teman-teman itu tidak merasa sendirian ya. Dan untuk sensasi yang ini ya teman-teman ya, itu menurut saya itu berhubungan dengan anxiety kita ya. Jadi tingkat kecemasan yang berlebih kita ya, menimbulkan kita itu punya pikiran yang serba takut, serba khawatir ya, pikiran-pikiran yang sebenarnya waktu kita normal pun itu ya, itu sudah ada pikiran itu, tapi tidak berlebihan ya teman-teman ya. Jadi ketakutan-ketakutan apa saja dalam dalam sensasi dari anxiety ini ya teman-teman ya. Dan mungkin ini banyak dialami oleh penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Contohnya saya dulu gitu ya. Jadi ketakutan ya, pertama adalah ketakutan yang jelas adalah takut apa? Takut N ya, takut N ya. Jadi itu sudah umum menurut saya itu ya. Pada saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu kita ada sensasi yang setiap harinya itu merasakan takut N ya. Terus yang kedua adalah kita itu khawatir ya teman-teman ya. Sensasi yang khawatir ini ya, khawatir akan terjadi apa-apa, khawatir akan pingsan, khawatir akan ambruk, khawatir nanti kalau kita nanti keluarga dengan siapa, terus bagaimana nasibnya, terus nanti ini bla 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 dan sebagainya ya teman-teman. Dan kecemasan yang berlebih, kita mencemaskan sesuatu hal yang sebenarnya belum tentu terjadi ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi ya, jadi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu yang kita takutkan itu belum tentu terjadi ya teman-teman ya. Tapi menurut saya itu ya wajar ya kalau teman-teman sedang merasakan seperti itu, karena kalau teman-teman memang merasakan hal seperti itu tandanya teman-teman itu anxiety-nya itu masih tinggi ya, sama seperti saya dulu ya. Tapi nggak usah panik, nggak usah cemas, nggak usah khawatir ya. Nanti seiring berjalannya waktu, kondisi GERD kita juga membaik ya, kondisi sensasi-sensasinya yang lain juga mulai mereda. Nah, ketakutan seperti ini ya, anxiety kita juga akan turun juga ya teman-teman ya, akan membaik juga ya. Jadi nanti teman-teman juga akan merasakan yang namanya ketika teman-teman itu mendengar kabar duka itu sudah tidak takut lagi ya, tidak khawatir lagi ya, tidak cemas lagi. Terus teman-teman itu mendengar suara-suara burung yang mungkin pas pada saat anxiety-nya tinggi itu selalu ketakutan, selalu khawatir, selalu cemas, nanti tidak merasakan itu lagi ya teman-teman. Itu sesuatu hal yang biasa. Nah, itu teman-teman seperti itu ya. Teman-teman itu merasakan takut bepergian, takut pingsan, mau jalan aja, gimana saya mau jalan, orang kondisinya aja begini, sempoyongan dan lain-lain gitu ya. Nanti teman-teman itu sudah berani, walaupun dalam kondisi sempoyongan, maksudnya dalam kondisi yang masih ngos-ngosan, nanti teman-teman sudah berani keluar, berani kemana. Nah, itu ciri-cirinya kalau teman-teman sudah berani seperti itu ciri-cirinya anxiety teman-teman itu sudah mulai berkurang ya, sudah mulai bisa dikendalikan, dan teman-teman itu sudah mulai bisa mengendalikan ya. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah cemas, selama kita masih mau untuk berlatih, ketika kita masih mau untuk berusaha dan ada niat dari diri kita, insya Allah teman-teman itu akan membaik dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, khususnya sensasi-sensasi ketakutan seperti ini ya teman-teman ya.
Karena saya dulu pun mengalami seperti itu. Jadi kalau saya ingat itu ya memang ya kadang pengen ketawa, kadang sedih juga ya. Jadi sesuatu hal yang benar-benar belum terjadi itu saya sudah mikirnya udah sampai wah udah jauh banget ya. Terus dengar sesuatu hal yang tidak nyaman buat kita itu sudah panik, udah cemas, udah khawatir. Nah itu seperti itu, dulu saya itu ngalamin juga seperti itu ya teman-teman. Teman-teman nggak usah panik, itu ya wajar, itu normal ya teman-teman ya, itu normal dalam kondisi anxiety kita itu masih tinggi. Nah gimana caranya untuk menurunkan anxiety yang tinggi itu ya teman-teman ya. Kalau yang saya alami ya, atau cara saya itu ya kita itu harus berlatih ya teman-teman, karena saya juga dapat nasihat juga dari dokter, dan saya juga sering melihat video-video motivasi ya dari banyaknya mentor-mentor di YouTube itu juga mengajarkan bahwa melatih anxiety itu harus dengan jalan seperti apa ya, dengan jalan seperti apa gitu ya. Pertama memang kita harus kenali dulu kenapa kita itu takut, terus nanti kita coba berlatih mengendalikan, walaupun awalnya itu susah ya teman-teman, tapi seiring berjalannya waktu kita mau belajar dan terus belajar ya, insya Allah nanti kita juga akan bisa mengendalikan ya teman-teman ya. Pertama memang kita harus kendalikan dulu kecemasan yang berlebihannya itu, kita kendalikan dulu ya. Jadi nanti kekhawatiran, ketakutan itu juga akan mengikuti berkurang ya teman-teman, akan mengikuti berkurang. Jadi nanti itu udah biasa lagi, walaupun sensasi di badan itu masih ada, anxiety pun masih ada, tapi tingkatnya itu sudah menurun ya teman-teman ya, tidak tinggi lagi ya. Jadi bisa dicirikan teman-teman, kalau anxiety-nya masih tinggi ya teman-teman, itu rasa mau N-nya itu seperti menghantui setiap hari ya teman-teman ya. Terus rasa khawatir dengan kondisi kita, khawatir dengan penyakit yang mungkin berat gitu ya, khawatir dengan nasib kita nanti, nasib keluarga kita nanti, nasib ya keluarga lah, nasib keluarga kita atau nasib kita bagaimana, itu selalu terpikirkan setiap hari ya teman-teman ya. Ketakutan akan suara-suara ya, suara ayam berkokok malam-malam, suara burung ya, suara burung yang menjadi mitos-mitos itu teman-teman ya. Itu kalau dengar seperti itu takut. Terus dengar kabar duka orang meninggal itu kita itu cemas, panik, itu tandanya anxiety-nya itu masih tinggi ya teman-teman ya. Dan nanti kalau teman-teman sudah bisa terbiasa gitu ya, sudah turun ya, itu bisa dicirikan dengan ya seperti itu yang tadi saya sampaikan. Kalau anxiety-nya teman-teman itu sudah mulai berkurang ya teman-teman ya, dan nanti teman-teman benar-benar bisa mengendalikan anxiety itu ya, teman-teman itu akan biasa lagi ya. Dengar kabar duka ya sudah, memang sudah takdirnya, mau gimana lagi gitu ya. Nah terus dengar burung ya wajar lah, kalau namanya burung itu bunyi sebelum kita terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini juga kan, suara burung itu juga sering kita dengar dan itu biasa saja ya teman-teman ya. Dan terus kekhawatiran akan nasib kita nanti, nasib keluarga kita nanti, nasib teman-teman kita, saudara-saudara dan lain-lain, itu juga kita itu sudah anggap biasa lagi ya teman-teman ya. Dan itu tandanya teman-teman itu sudah mulai berkurang ya sensasinya, ketakutan akan keluar, akan bepergian itu sudah berkurang ya. Jadinya teman-teman itu nggak usah patah semangat. Kuncinya adalah teman-teman itu tetap semangat, berlatih terus ya. Karena kalau kita itu berlatih tidak konsisten ya hasilnya tidak akan konsisten ya teman-teman ya. Insya Allah kalau teman-teman itu berlatih secara konsisten ya, semua penerapannya dari kita itu memperbaiki gangguan asam lambungnya dengan 3P-nya ya, kita memperbaiki anxiety-nya itu dengan kita itu caranya itu berlatih gitu ya, ketakutan dan kecemasan serta kekhawatiran itu kita kurangi ya, kita harus lebih rileks, lebih santai gitu ya, secara konsisten. Insya Allah hasilnya juga akan konsisten, hasilnya akan bagus ya, dan teman-teman juga akan semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman itu bisa memahami ya, teman-teman itu bisa mengamati ya apa yang teman-teman rasakan, karena saya hanya bisa membagikan kisah saya ya, membagikan pengalaman saya ya. Kembali lagi ke teman-teman ya, teman-teman yang bisa mengamati kondisi
teman-teman sendiri gitu ya, dari baik dari sensasi fisiknya atau sensasi dari anxiety-nya ya teman-teman yang benar-benar bisa mengamati, dan dari situlah nanti teman-teman itu akan bangkit, teman-teman itu akan bisa berlatih bagaimana caranya mengendalikan anxiety ya. Caranya dengan bagaimana ya, nanti teman-teman akan tahu, oh iya setelah teman-teman itu mencoba seperti ini, oh ternyata saya sudah ke sana kok nggak apa-apa. Nah itu tanda-tandanya teman-teman itu sudah mulai memahami ya caranya itu bagaimana, karena masing-masing orang biasanya ya itu akan berbeda cara ya. Mungkin cara saya dengan cara teman-teman yang lain itu mungkin beda ya teman-teman, karena saya dulu pun juga menemukan caranya itu juga saya coba dengan cara seperti ini nggak bisa di saya gitu ya, saya coba dengan cara seperti ini lah kok bisa gitu ya. Jadinya ya nanti teman-teman akan menemukan cara tersendiri ya. Contohnya yaitu seperti tadi gitu ya, ketika kita mau bepergian ya, kita coba enggak takut ini takut itu, tapi ketika teman-teman coba saya bawa teman gitu. Kalau cara saya dulu kan bawa teman dulu gitu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman bisa langsung sendiri berani itu ya bagus ya teman-teman, ya bagus gitu ya. Dan kalau saya itu dulu berlatihnya ya seperti itu, pokoknya harus bawa teman dulu ya, harus bawa teman dulu. Kalau misalkan sendirian sudah nggak ditemenin, saya harus bawa bekal yang air hangat, yang cemilan dan lain-lain ya. Intinya dengan cara-cara kita tersendiri supaya kita itu tingkat ketakutan, tingkat kecemasan, tingkat kekhawatirnya itu bisa reda dengan jalan seperti apa. Kalau saya ya seperti itu, kalau mau bepergian harus ada teman ya. Nah setelah itu kita bisa bepergian sendiri, saya harus ada bawa cemilan, bawa air hangat dan lain-lain. Lakukan saja ya teman-teman, yang penting teman-teman itu bisa nyaman. Dan setelah nanti kita nyaman itu kan biasanya sensasi itu akan berkurang ya, berkurang dan nanti lama kelamaan itu akan terbiasa, dan lama-lama teman-teman nanti akan berani. Kalau dulu saya kemana-mana bawa minyak kayu putih, jadi setiap saya pusing atau setiap saya teringat sesuatu hal ya yang bikin saya khawatir ya, saya selalu pakai minyak kayu putih supaya tidak keliengan yang parah gitu ya. Ya lama-lama kelamaan ya pergi saja tanpa harus bawa minyak kayu putih, tanpa bawa air hangat ya gitu. Dan saya yakin teman-teman ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya teman-teman ya, pokoknya teman-teman tetap semangat ya, kenali pemicunya ya, terus teman-teman amati ya bagaimana ya, hal ini bisa terjadi. Terus teman-teman itu berlatihnya dengan cara apa ya, teman-teman nanti bisa menemukan caranya. Kalau caranya saya seperti itu, dilatihnya dengan misalkan saya harus bepergian atau harus jalan-jalan agak jauh, saya harus ditemanin ya, bisa dengan cara seperti itu kalau teman-teman memang bisa melakukannya gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun yang teman-teman rasakan ya bisa saja berbeda dengan kondisi saya, dan caranya untuk melatihnya itu juga bisa berbeda dengan diri saya ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman, intinya teman-teman tetap berusaha, tetap berikhtiar, terapkan 3P secara konsisten, insya Allah teman-teman akan semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Jangan lupa berdoa ya, semoga teman-teman lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.